Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mukhlisin al-mayamin. Teman-teman sekalian, terutama teman-teman HMI di Jayapura dan Papua, juga para peserta lainnya, baik di Zoom maupun YouTube dan Facebook. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari Minggu ini kita semuanya bisa menyisihkan waktu untuk berkumpul di tempat masing-masing untuk memperingati, mengenang, merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Rasul termulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara orang merayakan, memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu mengekspresikan cinta kepada beliau. Jadi kalau kita memperingati kelahiran seseorang, maka itu adalah ekspresi cinta, ungkapan cinta. Tapi bagaimana kita memposisikan cinta ini agar tidak hanya simbolik, tidak hanya lahiriah, verbal, tapi benar-benar mengungkapkan cinta yang sebenar. Nah, karena itu kita perlu membahas sedikit tentang cinta ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, cinta itu adalah kata yang umum, kata yang mungkin salah satu kata yang sering diucapkan oleh orang. Dalam syair-syair, dalam lagu, dalam prosa-prosa, dalam ungkapan keseharian kita kepada pasangan, kepada kekasih, kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada orang-orang yang kita merasa punya hubungan secara khusus. Nah, salah satu cinta di sini juga berlaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sama cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada kekasih, dengan cinta kita kepada Rasulullah? Tentu berbeda. Mengapa berbeda? Ya, karena cinta kita kepada kekasih katanya tidak bisa dibagi. Malah bila dibagi menimbulkan konflik. Berarti ada masing-masing cinta ini memiliki makna terkait, tergantung pada objek yang dicinta, alasan mencintai. Secara umum, cinta, kalau kita lihat cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ulama, kepada tokoh, itu juga cinta. Samakah dengan cinta kita kepada anak, suami, istri, ayah? Tentu berbeda. Dan karena berbeda, maka kita perlu memperjelas makna cinta ini. Dalam bahasa Indonesia, cinta itu tidak spesifik maknanya. Hingga apapun bisa disebut cinta. Kadang disebut sayang, kadang disebut cinta,
kadang disebut apa ya? Sehingga karena banyaknya varian dari cinta menjadi tidak jelas makna cinta. Kadang hilang justru makna cintanya. Nah, secara umum cinta dapat dibagi menjadi dua. Ya, sebelum kita membagi menjadi dua, cinta itu adalah makna hubungan. Ketika kita berhubungan dengan sesuatu yang lain, kita bisa anggap cinta. Itu secara umum supaya bisa mencakup semua makna. Atau ketika kita membutuhkan sesuatu, itu berarti kita mencintai. Dari aspek ini, mencintai adalah sebuah kebutuhan. Siapapun perlu mencintai. Mengapa? Karena mencintai adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan. Dan karena pemenuhan kebutuhan, ya siapapun, apapun yang ingin menyempurna, perlu mencintai. Jadi mengapa orang mau makan? Ya karena dia dengan makan dia menyempurna. Mengapa orang mau minum? Ya karena dengan minum dia ingin menyempurna. Andaikan makan dan minum tidak membuatnya sempurna, dia tidak membutuhkannya. Jadi yang membuatnya ingin melakukan aktivitas apapun, gerak apapun itu terdorong oleh kehendak menyempurna. Mengapa orang mau mencuri? Ya kalau mencuri itu tidak membuatnya menyempurna, dia tidak melakukannya. Terserah apakah itu kesempurnaan yang baik, yang benar, atau kesempurnaan yang tidak benar. Apakah kesempurnaan yang merugikan ataukah kesempurnaan yang tidak merugikan. Yang penting semua gerak, semua aktivitas manusia, aktivitas selain manusia pun, semua terdorong untuk menyempurna. Mengapa perlu menyempurna? Karena tidak sempurna. Andaikan dia sudah sempurna, dia tidak perlu melakukan aktivitas. Jadi yang tidak melakukan aktivitas, yang tidak punya gerak, itu berarti sudah sempurna. Mengapa kita perlu bergerak ke sana? Karena ada sesuatu yang membuatnya menjadi sempurna, sehingga dia ke sana. Ini berlaku bagi apapun. Dalam artian ini, sebetulnya semuanya perlu cinta. Perlu cinta. Kalau tidak, dia tidak ada dinamika, tidak ada gerak, tidak ada proses. Proses itu semuanya adalah kata lain dari cinta. Tinggal apa yang mendasari kebutuhan. Apakah kita sudah didasarkan pada kebutuhan ataukah sekedar melakukan sesuatu bukan karena kebutuhan kita. Nah, kebutuhan itu bertingkat-tingkat. Mulai dari kebutuhan yang paling tinggi, yang paling penting, dari kebutuhan yang tidak penting. Ya orang membeli apapun walaupun kelihatannya remeh, ya itu dia ingin menyempurnakan diri. Dia ingin melakukan apa ya yang disebut dengan apapun yang kita lakukan kalau tujuannya untuk tidak membuatnya menjadi sempurna, ya buat apa orang melakukan aktivitas? Inilah yang perlu kita pahami makna dari semua cinta. Cinta kita kepada Allah, kita sering kan, mari kita mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai. Kita juga disuruh mencintai istri Nabi. Ya. Oh, kalau mencintai istri Nabi sama dengan kita mencintai istri kita kan gawat itu. Nabi bisa cemburu itu. Kita mencintai Sayyidah Fatimah, oh bukan muhrimnya kok mencintai. Nah itu kan artinya, oh berarti ada cinta yang tidak melulu apa ya? Bukan hawa nafsu. Artinya cinta itu tidak mutual. Nah, jadi ada cinta yang mutual, horizontal, sama-sama membutuhkan. Itu dorongan cinta. Cinta kita kepada anak mencintai kita mencintai anak. Itu artinya apa? Anak memerlukan kita, dia ingin menyempurna dengan kita juga ingin menyempurna sebagai ayah, sebagai ibu dengan mencintai anak.
Begitu juga istri kepada suami, suami kepada istri. Karena sama-sama ingin menyempurnakan diri, maka dia mencintainya. Kita pun mencintai istri. Tapi kalau sudah dia merasa tidak bisa menyempurna dengan mencintainya, dia hilang cintanya. Jadi dorongan otomatis itu karena ingin menyempurnakan. Karena dua-duanya merasa tidak sempurna. Nah, cinta kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang-orang yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari kita, itu berarti bukan jenis hubungan antar sesama. Inilah yang disebut dengan cinta transenden, cinta vertikal. Sementara cinta kita kepada sesama, kepada anak, itu cinta horizontal. Cinta mutual. Jangan kira yang membutuhkan cinta, bukan hanya anak yang memerlukan cinta orang tua. Orang tua juga memerlukan cinta anak. Mengapa? Dengan dia mencintai anak, dia memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan emosionalnya, kebutuhan psikologisnya, kebutuhan identitasnya. Sehingga kalau digambarkan bahwa anak itu yang membutuhkan ibu, nah ibu juga membutuhkan anak. Karena itu anak bisa durhaka kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat hubungan antara anak dan ibu. Begitu juga ibu bisa durhaka. Makanya saya lebih percaya tidak hanya anak yang durhaka, ibu juga bisa durhaka. Kasihan kalau ibu selalu posisinya benar. Karena bukan cinta horizontal ini. Bukan hubungan vertikal. Ini horizontal. Jadi masing-masing harus melaksanakan tugasnya dengan benar. Ibu bisa salah, anak bisa salah. Makanya tidak semua ibu itu ibu. Tidak semua perempuan yang melahirkan itu ibu. Sebagian induk. Karena dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai ibu. Yang benar-benar ibu itulah yang kita puji. Yang kita hormati. Karena apa? Dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu. Begitu juga istri, suami. Ini cinta yang harus didasarkan pada mutualisme. Hubungan kita dengan sesama. Rakyat dan pemimpin dengan pemerintah itu juga hubungan horizontal. Rakyat harus melaksanakan tugasnya, harus tahu tanggung jawabnya, tahu hak-haknya. Pemerintah, pemimpin juga harus tahu haknya. Ini hubungan horizontal juga, meskipun dalam struktur sosial seolah-olah atas dan bawah, tapi sebetulnya tidak ada atas dan bawah. Di sini kita perlu memahami bahwa selama ini yang kita sebut dengan pemimpin, itu pemimpin antar sesama karena tanggung jawab, padahal dalam demokrasi pemimpinnya justru rakyat. Ya kan? Demokrasi itu adalah kedaulatan dipegang oleh rakyat. Yang kita sebut pemimpin itu sebenarnya tukang. Yang kita bayar karena kita percaya kemampuannya, kejujurannya untuk memanage kita. Jadi kita misalnya satu rumah, kita panggil orang, kita hire, kita sewa, kita bayar, ayo urus kita ini. Rumah kita ini semuanya. Ya itu seolah-olah dia memimpin, padahal fungsi instruksi itu kita berikan, mandat kita berikan. Nah, hubungan ini hubungan horizontal atau vertikal? Horizontal. Sama sejajar posisinya. Begitu juga anak, istri, semuanya ini hubungan sejajar. Ketika seseorang mencintai kepada sesama, itu artinya dia mengekspresikan kebutuhan ingin menyempurnanya dengan sesama. Sampai di situ kita tahu apa makna cinta horizontal dan apa makna vertikal. Kalau cinta horizontal itu manfaat-manfaatnya, efek-efeknya bisa dirasakan secara fisikal, secara konkret, secara instan. Ya. Kalau cinta anak ada kepuasan. Kita keluar duit padahal. Kita babak belur, tapi begitu lihat anak senang, kita ikut senang. Kenapa? Karena memang kita ingin menyenangkan diri kita. Kalau kita berbagi dengan orang miskin, kita beri. Kita naik mobil, lalu kita lihat ada anak kecil lusuh. Gini-gini dia, sebelah jendela mobil. Kita kasih uang. Itu karena apa? Seolah-olah kita sedang menyelamatkan orang itu, menyenangkan orang. Padahal kita sedang ingin menyenangkan diri kita. Ingin menenangkan diri kita. Ingin membuat diri kita nyaman. Kita tidak terbebani oleh guilty feeling, oleh rasa bersalah.
karena bagian dari sistem ini, sosial yang tidak adil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manusia selalu didasarkan pada sesuatu yang bisa dirasakannya secara langsung dalam kehidupan material. Nah, orang yang melihat realitas ini secara fisikal dan melihat realitas ini hanya ruang benda, dia tidak akan pernah bisa memahami cinta yang vertikal. Jadi kalau kita materialkan, kalau kita lihat cinta dalam bingkai pandangan dunia materialisme, maka kita tidak akan pernah bisa memahami mengapa kita mencintai Nabi, mengapa orang perlu berkumpul mengeluarkan biaya ini untuk melakukan sesuatu yang tidak ada feedbacknya secara kembalinya kepada dia secara material itu tidak ada. Di sini berarti yang menentukan orang memahami cinta horizontal dan cinta vertikal itu didasarkan pada pandangan dunianya, world view-nya. Kalau tidak, ya sepertinya orang dari mana kita tahu. Nah, cinta horizontal itu kalau suami istri bentuknya apa? Bentuknya adalah ketika masing-masing sadar akan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya dalam korporasi rumah tangga. Meskipun tidak diungkapkan cinta. Jadi kalau kita bilang cinta dalam rumah tangga itu apa? Cinta dalam rumah tangga adalah ketika sistem dalam rumah tangga itu berjalan. Masing-masing melaksanakan tugasnya. Berarti itu terbentuklah cinta. Maka dari itu, cinta itu mestinya bukan DP dalam hubungan rumah tangga. Dia harusnya menjadi laba. Dia harusnya menjadi BEP. Dia menjadi keuntungan. Bukan di awal. Karena cinta di awal tidak ada bentuknya. Tidak ada dari mana. I love you. Love nanti akan kelihatan kamu love atau tidak setelah kamu menjalani hidup, setelah tahu kekurangan dan kelebihan pasangan. Setelah tahu ternyata pasanganmu tidak seindah di media sosial, dalam kata, dalam keindahan, dalam Photoshop, dalam segala macam. Di situ cinta. Jadi tidak ada cinta itu dibayar di awal. Itu sama dengan membeli kucing dalam karung. Nggak perlu cinta. Ketika ada kesepakatan, jalin hubungan, klausul, poin-poin, sepakati, perkara cinta nanti. Ketika masing-masing melaksanakan tugasnya dengan, nah dari sinilah kita tahu banyak orang mendegradasi cinta. Ternyata pengalaman cinta, rasa cinta diganti dengan kata cinta. Sehingga cinta apa? Cinta dalam pasaran itu adalah kata. Suara merdu, nyanyian itu cinta. Ini sudah lebih turun lagi dari cinta horizontal. Sampai di sini kita tahu ternyata cinta horizontal ini ya hewan juga punya. Ya, kucing mencintai anaknya lebih dari kita. Kita kan kucing ya dia mengikuti cintanya bagaimana? Dia bisa mengorbankan dirinya. Dia bisa ganas kepada mangsanya tapi kepada anaknya dia bisa sangat mengalahkan. Dia membutuhkan anak. Dia merasa bisa bertahan tanpa dia mati pun bisa bertahan ketika anaknya masih ada. Survive. Dia merasa bisa bertahan. Dengan itu. Terdorong untuk sempurna. Sempurnanya tidak secara personal, tapi secara komunal. Dia hidup. Ketika dia bisa bertahan melalui anak-anaknya meskipun dia mati, berarti dia survive. Kesadaran komunalnya jauh lebih besar daripada manusia. Manusia kadang mengorbankan anaknya. Menjual anaknya. Mentelantarkan anaknya. Makanya kita dianjurkan untuk perhatian kepada anak yatim. Banyak orang tanya kepada saya, bagaimana dengan anak telantar? Anak yatim boleh jadi orang tuanya meninggalkan warisan. Boleh jadi orang semuanya berebut ingin dapat pahala. Karena Al-Quran menegaskan dalam teks. Nah bagaimana dengan anak telantar yang ayah dan ibunya ada? Yang dibuang. Oh itu lebih dari yatim mestinya. Kalau yatim saja harus diperhatikan itu mestinya lebih. Sayangnya kebanyakan orang hanya melihat yatim. Ini yang
perlu dipahami sekilas tentang hal-hal yang bersifat horizontal dalam kehidupan kita. Nah, cinta vertikal itu cinta yang salah satu pihaknya tidak menyempurna dengan kita. Dia tidak memerlukan kita, kita memerlukan. Nah, kebutuhan ini didasarkan pada apa? Nah, tanpa pengetahuan tidak akan muncul. Tapi kalau cinta horizontal kita tidak perlu pengetahuan yang karena hewan juga memiliki itu naluri. Cinta anak kepada ibu, kepada orang tuanya. Karena dia merasa perlu berlindung. Dia perlu mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Susu, makanan, dan sebagainya. Sehingga dia butuh. Itulah yang membuat dia cinta. Tapi cinta kita kepada Nabi, nggak pernah ketemu Nabi tiba-tiba cinta. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah memberi apa-apa kepada dia secara material. Dia cinta. Ya, apa maksudnya cinta? Agak sulit orang memahami cinta dalam pengertian ini. Oh, ternyata itu dimulai dari pengetahuan. Kalau katanya tak tahu tak sayang, tak kenal maka tak sayang, berarti kenal dulu. Baru nanti akan cinta. Kalau enggak pernah tahu dasar-dasarnya apa kelebihannya, mengapa lalu cinta. Nah, ini agak sulit. Dan cinta di sini apa maksudnya? Cinta kepada Nabi itu apa? Memperingati kelahiran. Itu ekspresi, bukan itu cinta. Itu simbol dari cinta. Tapi cinta kepada Nabi itu apa? Cinta kepada Nabi adalah kepatuhan. Jadi cinta vertikal munculnya kepatuhan. Cinta horizontal munculnya kalau suami istri kesetiaan. Kalau anak dan ibu penghormatan. Kita disuruh menghormati ibu, bukan patuh. Patuh hanya yang vertikal. Suami kepada istri bukan patuh. Istri kepada suami bukan patuh. Ya, ketika masing-masing melaksanakan tugasnya. Tapi supaya lebih mudah kita nyebutnya patuh. Padahal kepatuhan itu hanya boleh dilakukan kepada yang sifatnya vertikal. Kepada yang sejajar kita tidak patuh kepada pemimpin. Tapi kita patuh kepada aturan yang membuat ada pemimpin punya tugas, rakyat punya tugas. Apa yang dipatuhi? Sistem itu. Makanya Al-Quran mengatakan jangan patuh kepada orang tua yang mengajarkan kita untuk sehingga dengan itu kita cinta vertikal kita gugur. Jadi semuanya bersyarat. Cinta horizontal itu bersyarat. Istri wajib mematuhi suami. Mematuhi suami itu maksudnya apa? Bukan mematuhi dia as person, tapi mematuhi fungsinya sebagai pemegang tanggung jawab yang lebih berat dalam institusi rumah tangga. Kalau dia, siapa? Dia manusia, sama. Tidak ada bedanya. Begitu juga Nabi. Nabi sebagai manusia, sama kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku seperti kamu, sama-sama manusianya. Dia bukan. Hanya ada dua, Tuhan atau makhluk. Qul innama ana basyarun. Aku seperti kamu, manusia. Sama. Sifat-sifat kebasyarannya sama. Dia akibat, dia berjangka umurnya, dia bisa terkena oleh sakit, dia bisa berdarah, dia bukan produk Marvel. Dia bukan tokoh dalam DC. Dia manusia. Justru karena kemanusiaannya itu kita menduplikasinya. Kalau dia bukan manusia, itu ada di Al-Quran. Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan putra Tuhan? Ya, kalau putra Tuhan kan keluarga Tuhan, berarti bukan kita dong. Dia kan masuk dalam kakaknya Tuhan. Kalau dia malaikat, ya berarti dia tidak bisa kita tiru. Kita harus meniru yang sama dengan kita. Makanya kenapa perlu Nabi? Ya supaya kita bisa menirunya. Nanti kalau bukan Nabi, iya kan bukan Nabi, kan bukan kita, itu kan bukan manusia. Sehingga kita punya alasan untuk tidak mencintainya. Nah sekarang diintegrasi, itu kan Nabi, ya, tapi kan manusia. Dan karena manusia, semua potensi untuk menjadi Nabi ada pada setiap orang. Bukan menjadi Nabi, potensi untuk berperilaku seperti Nabi. Karena Nabi itu tugas, tapi perilakunya manusia. Jadi kita menduplikasi perilakunya. Bukan menduplikasi tugas kenabian.
Jadi setiap orang dia dibuat contoh supaya possible bagi kita untuk ditiru. Nah, memperingati kelahiran Nabi jangan sampai bergeser dari aspek pandangan dunia tentang mana cinta yang vertikal ini. Kalau enggak, ya kita hanya berkumpul-kumpul, kadang memujinya sebagai idola, mengagumi, bukan mencintai, bukan mematuhi. Ya, seperti kita mengagumi tokoh-tokoh, figur-figur, kita kagumi. Mengagumi itu bukan mencintai. Kadang orang yang tidak sempurna juga kita kagumi. Tapi ini punya makna lain. Makanya kalau kita mencintai Nabi, maksudnya apa? Oh, ternyata Nabi kita tidak mengikutinya sebagai manusia. Kita tidak mencintainya sebagai manusia. Tapi kita mencintainya dengan cinta vertikal. Karena melalui dialah kita berkoneksi dengan Tuhan. Melalui dialah kita berhubungan dengan Tuhan. Melalui dialah kita menyembah Tuhan. Melalui dialah kita meminta kepada Tuhan. Melalui semuanya. Itu jadi cinta kita kepada Nabi bukan sebagai manusia, tapi sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Yuha qul innama ana basyarun. Sesungguhnya aku hanya manusia. Basyarun mislukum yuha. Bedanya aku mendapatkan wahyu. Aku terkoneksi, aksesku kepada Tuhan. Yang karena wahyu inilah, karena fungsi inilah, kita mematuhinya, mencintainya. Jadi makna cinta vertikal adalah kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa mematuhi Allah. Maksudnya, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tadi dalam majelis pertama, kita sudah selesaikan persoalan relasi kita dan Tuhan. Kan sebetulnya mengapa banyak orang ateis? Mengapa banyak orang agnostik? Banyak orang yang seolah mulai tidak percaya kepada agama. Bahkan agamanya juga diolok-olok. Supaya kelihatan keren maksudnya. Itu karena dia melakukan pembangkangan teologis. Karena dia tidak mampu menyelesaikan persoalan relasi Tuhan dan manusia. Dan itu memang pelik. Tuhannya begitu, katanya tak terbatas. Oke, kita terbatas. Tuhannya tak meruang, kita meruang. Tuhannya tak terlihat, kita hanya bisa meyakini sesuatu bila terlihat, terindrakan. Beda sama sekali. Dan karena beda, tidak ada alasan untuk bisa memahaminya. Secara saintifik, secara empiris, secara sensual, tidak ada. Dia tidak bisa dipikirkan bahkan katanya. Selain tak bisa terindrakan, juga tak bisa dipikirkan. Oh, kalau tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindrakan, lalu bagaimana kita berkomunikasi dengannya? Jangan-jangan ini buatan. Akhirnya orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Jadi problem manusia itu kebanyakan bukan problem kebaikan. Oh ini baik, menghormati orang baik itu gampang. Semua orang juga selama dia menggunakan akal sehatnya tidak perlu agama, dia akan percaya kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sebetulnya itu juga mutualisme. Berbuatlah baik, kita akan sering dengar. Agar kamu nanti orang berbuat baik kepada kamu. Ujung-ujungnya itu just business. Jadi nggak perlu dihubungkan dengan Tuhan orang untuk menjadi dalam tanda petik bermoral, etis, toleran. Karena nggak dihubungkan dengan Tuhan. Dan banyak kita melihat orang yang sebetulnya mengaku ateis bahkan agnostik, tidak percaya kepada Tuhan, perilakunya manusiawi ketimbang orang yang lebih banyak ngomong Tuhan, seolah-olah dia adalah juru bicara Tuhan setiap saat. Jangan-jangan dia Tuhan gitu. Saking akrabnya dengan Tuhan. Tapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui ajaran-ajarannya. Nah dari sini problem paling beratnya manusia itu menyelesaikan problem relasi antara kita dan Tuhan. Kalau relasi antar sesama kita, mudah. Kita pernah melihat ibu kita. Sekarang kita tidak melihat ibu kita. Gampang saja kita munculkan data yang ada di benak kita ini. Langsung. Kita bisa mengimajinasikan ibu kita. Rumah kita. Kita kalau jauh, kita bisa hadir. Dan kita kangen dengan ibu kita. Kita kangen untuk kembali ke rumah, ke kampung halaman kita. Karena kita pernah merasakan
Kita mencintai rumah kita, mencintai tanah kita, mencintai kampung kita, kota kita, negara kita, masyarakat kita. Semua bisa. Karena kita bisa merasakan rasa aman. Mengapa orang mencintai rumahnya? Ya karena dia merasa aman. Itulah benteng dia. Mengapa mencintai istrinya? Itulah dia bisa mendapatkan ketenangan. Mengapa mencintai anak kita? Disitulah dia membuktikan bahwa dia hadir di dunia ini. Semuanya ada nilai-nilainya. Mengapa dia mencintai uang? Dia mencintai uang, enggak mencintai uang, enggak bisa dicintai. Yang dicintai adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan uang. Jadi sebetulnya enggak ada cinta uang. Kertas ada apa dicintai? Sudah kekurangan orang untuk dicintai. Tapi dia mencintai sesuatu. Nah, cinta uang, cinta ini semuanya adalah bentuk keperluan. Itu bentuk keperluan kita. Selama kalau kita tidak perlu, kita sudah tidak cinta. Kalau kita tidak perlu, kita tidak mencintai. Nah, kita boleh memerlukan, namanya juga manusia terbatas. Boleh kita memerlukan. Ini artinya hubungan antar sesama dalam kehidupan. Ternyata manusia itu tidak hanya manusia yang mencinta itu. Semua alam ini selama artinya adalah saling membutuhkan itu didasarkan pada cinta. Awan mencintai petir. Akhirnya hujan. Jadi hujan itu adalah buah percintaan yang romantis antara petir dan awan. Sehingga melahirkan bayi-bayi lucu-lucu namanya hujan yang kadang-kadang kebesaran jadi badai. Itu semua adalah buah-buah. Kita sebut buah itu adalah hasil perkawinan. Semuanya itu adalah, nah dalam pengertian yang luas, perkawinan namanya. Perkawinan dalam pengertian kosmologis itu adalah adanya harmoni. Semuanya selain Tuhan itu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Apa di ayat Yasin? Azwajan. Subhanalladzi khalaqal. Kita kalau baca Yasin, kalau tidak dari Yasinnya lupa ayat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya diciptakan berpasangan. Jadi tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang tunggal. Kalau ada yang tunggal, dialah Tuhan. Jadi manusia semuanya berpasangan. Perkara ketemu sama pasangan itu tidak, itu lain. Tapi tidak ada yang sendiri. Semuanya berpasangan. Pasangan di sini tidak harus ada KUA-nya. Tidak harus ada suratnya. Tapi begitu dia tidak sempurna berarti dia berpasangan. Mengapa Tuhan tidak berpasangan? Karena mengatakan Tuhan berpasangan berarti menyebutnya tidak sempurna. Dia masih berproses. Dia menyempurna. Dengan mengatakan dia menyempurna berarti dia bukan Tuhan. Dari sini juga kita memahami makna mencintai Allah Subhanahu wa taala. Buahnya adalah pengetahuan. Ya, kalau cintai anak enggak usah pengetahuan. Oh, sudah otomatis. Hewan juga begitu. Kalau mencintai anak itu perlu pengetahuan. Wah, berarti kursusnya binatang-binatang di mana? Nah, itu naluriah. Ada. Memang manusia juga mencintai yang vertikal. Kalau ditelusuri sebetulnya ada buah intuisinya. Tapi sudah ketutup, sudah ketindih-tindih sehingga akhirnya tetap harus kembali kepada pengetahuan. Perlu mengetahui. Mengapa? Ya karena kita sudah ketutup pengetahuan kita tentang benda-benda ini untuk mengetahui sesuatu di luar itu. Saya sarankan untuk mengikuti kajian saya yang tadi pertama tentang bagaimana memahami Tuhan. Saya tidak ingin membahas itu lagi. Tinggal kalau kita sudah memahami ada cinta horizontal, ada cinta horizontal, ada cinta vertikal. Bagaimana mengetahui sehingga kita bisa mencintai. Karena cinta itu buah dari pengetahuan. Buah dari pengetahuan. Tanpa mengetahui tidak mungkin cinta. Nah, cinta dalam bentuk konkretnya apa? Kepatuhan. Dan Tuhan. Jadi kalau orang apakah mencintai Tuhan atau tidak, dia patuh. Kalau dia tidak patuh, berarti tidak cinta kepada yang vertikal. Mengapa kita perlu mencintai suami dalam apa? Hubungan suami istri kan kita disuruh, perempuan disuruh patuh, itu istri itu patuh kepada siapa? Bukan patuh kepada suami. Patuh kepada Tuhan yang menyuruh kita untuk terikat. Kamu mau kawin tapi kamu tidak mau terikat, ya jangan kawin. Enggak wajib kawin.
Kamu mau kawin, berarti kamu harus terima klausulnya apa? Bertanggung jawab sebagai suami. Ini. Berarti dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Berarti putus, lepas institusi itu bubar. Jadi patuh itu di situ patuh kepada peraturan-peraturan. Nah, suami itu adalah institusi, nama lembaga, nama fungsi, bukan nama personal. Dia fungsional yang bisa bubar, bisa lepas, bisa dilucuti, bisa dipecat, bisa mengundurkan diri. Ini yang perlu kita perjelas. Ketika kita patuh kepada Tuhan, berarti kita perlu pengetahuan. Jangankan patuh, trust kita kepada sesama itu perlu pengetahuan. Anda tidak bisa percaya kepada sesuatu kalau Anda tidak mengetahuinya. Makanya banyak orang mengatakan cukup membingungkan. Beriman, iman itu apa? Iman itu pokoknya percaya. Wah, susah kalau pokoknya percaya. Nah, percaya dari mana? Ya nggak tahu, pokoknya muncul. Nah, ini yang banyak orang-orang itu berusaha untuk menggambarkan. Jangan gunakan akal. Jangan berusaha untuk berpikir untuk beriman. Iman itu nanti Allah berikan masing-masing setiap orang itu suka-suka Tuhan. Tidak bisa itu. Iman itu buah dari pengetahuan. Jadi kalau tidak mengetahui Allah, tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah, tidak mencintai Allah. Tidak mencintai Allah, tidak mematuhi Allah. Itu urutannya, tidak bisa diubah. Begitu juga Nabi, tidak harus dari Allah baru kepada Nabi. Mana mungkin kita percaya Nabi tapi tidak percaya Allah. Bubar. Disebut Nabi karena otomatis dia menyatu dengan iman kepada Allah. Jadi urutannya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Tidak ada artinya percaya kepada Nabi tapi tidak percaya kepada Allah. Karena percaya kepada Nabi, taat kepada Nabi itu taat kepada Allah. Karena kita tidak bisa langsung taat kepada Allah. Kita tidak bisa mendengarkan perintah-perintah Allah. Kenapa? Jarak eksistensial kita dengan Allah jauh. Makanya perlu Nabi. Nah, Nabi ini penghubung kita ini. Makanya orang tanya. Nabi itu manusia biasa atau bukan? Banyak orang mengatakan karena takut dianggap kultus, manusia biasa. Oke, biasa. Kalau biasa berarti dia melakukan kesalahan. Makanya orang biasa, nobody's perfect. Manusia melakukan kesalahan. Kalau semua manusia melakukan kesalahan, berarti tidak ada manusia yang benar-benar manusia. Artinya semua manusia itu produk gagal. Karena kita tidak pernah punya contoh. Artinya semua rumah itu jelek. Semua rumah itu berantakan. Ada rumah yang benar-benar rumah. Harus menjadi contoh bagi rumah-rumah lain. Baru kita bisa bicara tentang perfect. Rumah perfect. Nah kalau manusia tidak ada contohnya, artinya disebut sempurna itu bukan yang lebih. Justru yang sudah persis itu disebut dengan manusia. Jadi manusia sempurna itu apa? Yang benar-benar manusia. Yang 100% manusia. Itu artinya. Bukan lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% berarti bukan manusia. Dia adalah manusia 100%. Kenapa 100%? Supaya yang tidak 100% bisa mengukur kesempurnaannya dari yang 100% ini. Nah, kalau manusia Muhammad itu manusia biasa, berarti dia bisa melakukan kesalahan. Kalau dia bisa melakukan kesalahan, apa alasan Tuhan memilih dia? Itu tebang pilih namanya. Memilih sesuatu tanpa kelebihan, tanpa syarat-syarat keunggulan, itu negatif. Jadi dia harus menjadi manusia yang luar biasa. Maksudnya luar biasa dalam pengertian umum. Jadi kalau kita pikirkan manusia itu, masyarakat kita ini melihat Nabi Muhammad itu dengan Nabi Muhammad secara khusus, ada yang menganggap bahwa dia adalah manusia biasa. Biasa. Melakukan kesalahan. Biasa itu artinya ya orang lain melakukan kesalahan berarti dia melakukan kesalahan. Orang lupa berarti dia lupa. Orang lain teledor, umumnya manusia teledor, dia teledor. Dan karena dia manusia biasa, ajarannya pun biasa-biasa saja.
Biasa. Dan karena dia manusia biasa, ajaran juga biasa, enggak perlu diimani. Ya dikagumi boleh, tapi diimani. Tidak ada alasan Anda meyakini sebuah agama, sementara tahu agama ini biasa-biasa saja. Ya, yang bermasalah yang milih agama. Anda memilih sebuah agama. Memilih agama itu maksudnya apa? Menganutnya. Menganutnya itu artinya apa? Mematuhinya. Oke. Tapi tidak mematuhinya. Nah, ini mematuhinya sekaligus tidak mematuhinya itu kontradiktif. Anda menganut sebuah agama, lalu Anda mengkritisinya. Loh, ini bukan undang-undang yang dibuat oleh legislator yang bisa disogok, bisa disuap. Anda menganutnya berarti menjadikannya sebagai ajaran yang harus Anda patuhi. Nah, ini enggak. Nabi Muhammad itu orang biasa, dan karena dia orang biasa, ajaran biasa menurut saya ini logis. Logisnya di mana? Kesimpulan dia bahwa ajarannya biasa. Mengapa? Karena dia manusia biasa. Banyak orang itu. Tapi secara formal dia dianggap percaya kepada Islam, penganut Islam. Tapi faktanya dia tidak menganggap Muhammad itu. Ini penting. Muhammad itu biasa atau tidak biasa. Supaya ajarannya bisa dipastikan biasa atau tidak. Nah, kalau dia biasa melakukan kesalahan, apa alasannya bahwa yang dibawanya tidak bebas dari kesalahan? Orang yang melakukan kesalahan berarti apa yang dibawanya terduga juga mengalami kesalahan, dan karena itu tidak mematuhinya. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, manusianya luar biasa. Muhammadnya luar biasa. Ajarannya biasa. Makanya karena manusianya, Muhammadnya yang luar biasa, dipuji-puji. Seperti bulan purnama, seperti matahari, seperti segala macam sudah. Ajarannya ya macam-macam. Tidak difilter, ada yang masuk akal, tidak masuk akal, ada yang bertentangan dengan posisinya sebagai nabi. Ada yang meyakini begitu. Sehingga yang dibesarkan itu sosoknya, personalitasnya, bukan ajarannya. Mengapa? Ya, karena yang luar biasa itu adalah Muhammadnya, bukan ajarannya. Ajarannya, perilakunya. Muhammadnya. Perilakunya kadang salah, kadang keliru, kadang tidak pas, ya, menurut mereka. Dan mereka tidak mempersoalkan itu. Karena bagi mereka cukup melihat personnya. Sehingga yang dibesarkan adalah personnya. Dipuji-puji itu personnya. Digambarkan kehebatannya, itu wajahnya, sosoknya, pori-porinya, dan hidungnya, dan mata lentiknya. Pokoknya urusannya person. Tidak bicara tentang ajarannya. Ajarannya apa saja boleh. Bahkan info-info dari dia yang diriwayatkan, disebutkan dari dia, dikutip dari dia itu kayaknya tidak pas. Tapi ada itu. Yang ketiga, biasa. Muhammad itu biasa. Ajarannya yang luar. Dan karena dia biasa, tidak boleh diperingati kelahirannya. Berselawat, kalau tidak ada hadisnya, beda. Pokoknya biasa Muhammad. Tidak usah dilebih. Ajarannya, ini yang paling psycho di antara tiga ini. Psikopat ini sudah bukan ajaran. Gimana manusianya biasa tapi ajarannya luar biasa. Ini sakit. Tapi banyak ini. Tidak boleh memujinya, tidak boleh Sayyidina, tidak boleh memanggil ya Rasulullah, itu syirik. Pokoknya hancur-hancuran. Ini gerombolan yang ini hancuran. Yang keempat, ajarannya luar biasa. Karena pembawanya luar biasa. Apa maksudnya? Ya, harus memahami keluarbiasaan dia. Baru bisa mendapatkan keluarbiasaan ajaran. Nah, kalau dia luar biasa Muhammad, ternyata Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan. Dia adalah sang konektor. Dia adalah kausa kedua. Dia adalah akibat pertama. Dia adalah cahaya yang memancar dari super cahaya. Dia adalah
eksistensi, sebelum hadir sebagai sosok historikat. Dia memahami itu. Baru ajarannya luar. Dari mana kita tahu ajarannya luar biasa? Sementara banyak orang bicara tentang ajaran dia. Oh, justru karena posisinya luar biasa. Semua info-info yang membuatnya tidak luar biasa dibuang. Dari manapun sumbernya. Dari aliran apapun. Sehingga dia tidak disihir. Dia tidak bermuka masam. Dia tidak bagi-bagi sorga ke setiap orang sebelum orang itu menunjukkan perilakunya. Dia tidak. Itu. Semua info yang membuatnya tidak luar biasa. Sebab kalau dia tidak luar biasa berarti biasa. Kalau biasa, seperti yang pertama, tidak perlu diperingati. Buat apa memperingati orang biasa? Itulah rahasia dasar mengapa kita mencintainya. Ternyata mencintainya adalah mencintai Allah. Tapi jarak kita dengan Muhammad juga tidak mudah. Jarak kita ini di selokan. Dia di cahaya itu. Berarti cahaya itu bergradasi. Nah, kita ini sedang berada dalam alur cahaya gradasi yang terpancar itu. Kita tidak mematuhi Muhammad sebagai Muhammad. Syirik. Tidak ada yang boleh dipatuhi. Tidak ada yang punya hak terhadap sesama kecuali Allah. Tidak ada pemimpin kecuali Allah. Tidak ada yang punya kewenangan kecuali Allah. Nah, kenapa kita mematuhi? Karena dari situlah kita mematuhi Allah. Mengapa? Karena luar biasa. Nah, jatah luar biasa ini berlaku dalam sejarah zaman. Sehingga kalau kita tidak punya prototipenya, maka kita harus menduplikasi. Kita harus meyakini adanya jiwa-jiwa suci sebagai penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah menyelesaikan problem hubungan relasi antara kita dan Allah. Allah yang sama sekali tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah yang maha suci, maha luas, maha sempurna. Bahkan yang hanya ada, hanya Allah. Kita yang tidak ada. Kita yang terbatas. Bagaimana berhubungan dengannya? Berhubungan dengan dia. Nah, kita memperingatinya karena fungsinya yang paling utama. Fungsi antara dia dan kita. Dan karena itu kita tidak memujinya. Agama ini tidak dikaitkan dengan nama dia. Anda kalau bicara agama-agama kebanyakan itu dikaitkan dengan nama pembawanya. Atau daerah kelahirannya. Ini bukan agama yang dikaitkan dengan nama Muhammad. Tidak dikaitkan dengan kota Muhammad. Tidak dikaitkan dengan suku Muhammad. Tidak dikaitkan dengan wilayah Muhammad. Tidak ada. Karena memang bukan ajaran Muhammad. Karena Rasulullah SAW adalah tajalli, manifestasi. Dia adalah penampakan dari Allah itu sendiri yang transenden. Nah, Allah mengimanensikan dirinya dalam sosok-sosok suci manusia. Makanya kalau kita bersyahadat kepada Rasulullah, tidak hanya meyakininya sebagai Rasul, abduhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dia hamba. Tapi hamba yang memiliki sisi divinitas ketuhanan. Dia punya sifat-sifat ketuhanan. Juga punya sifat-sifat kemakhlukan. Mengapa? Ya, kalau tanpa punya dua sisi ini, dia tidak bisa menjadi konektor. Makanya kalau kita membaca banyak. Salah satunya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sifat-sifat Allah itu pun disandang oleh Rasulullah. Mengapa? Karena dialah tajalli asma wa sifat. Jadi kalau Allah itu punya sifat, punya asma, dia itu pada penampakannya Allah sendiri tidak menyandang apapun. Dia flat, dia basit, dia simple. Dia bukan kumpulan dari ragam unsur-unsur. Dia nampak dalam bentuknya yang manusiawi melalui gradasi cahayanya. Mudah-mudahan dengan itulah kita punya semangat memperingatinya, menghormati, mengajarkan, membesarkan. Bukan untuk apa? Untuk mengungkapkan cinta. Dan makna cinta di sini bukan memuji semata, tapi karena kepatuhan. Dan kepatuhan itu memerlukan pengetahuan. Iman adalah pengetahuan yang bergabung. Jadi iman itu apa? Iman itu gabungan dari pengetahuan, knowledge, akal, pikiran, inteleksi, dan cinta. Sekedar mengetahui bukan cinta. Banyak orang mengetahui tapi tidak cinta. Mengapa?
Karena cinta adalah kepatuhan. Nah, kepatuhan dari mana diukurnya? Ketika dia tidak lagi mencari keuntungan. Ketika dia tidak menghindari risiko. Itu mana cinta. Cinta yang vertikal. Dengan alasan cinta vertikal itu, kita mencintai yang horizontal. Dan cinta horizontal kita dimaknai sebagai cinta yang vertikal. Sekian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.